Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Perencanaan Pengajaran Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2019, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip pembelajaran. Nah, sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Mulyo Pambagio. Nama saya Juan Carlos. Nama saya Eka Fitriani. Nama saya Dwi Desi Rukmana. Nama saya Elsa Nurasana. Nama saya Astriawati. Nama saya Farisa Wade Febriana. Materi yang pertama adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang kita gunakan sebagai referensi adalah prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Atwi Suparman dengan mengadaptasi pemikiran dari Fieldek tahun 1947. Prinsip yang pertama adalah respon yang menyenangkan. Jadi respon yang menyenangkan itu berupa respon-respon baru atau new respon yang diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Implikasinya adalah perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari siswa. Jadi siswa harus aktif membuat respon, tidak hanya duduk diam atau mendengarkan guru saja. Prinsip pembelajaran yang kedua adalah kondisi untuk menciptakan perilaku tertentu. Jadi, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Implikasinya adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai, agar siswa bersedia belajar lebih giat. Dan juga guru dapat menggunakan metode ataupun media agar dapat mendorong keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Prinsip yang ketiga adalah pemberian akibat yang menyenangkan. Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Implikasinya adalah pemberian isi pembelajaran yang berguna pada siswa di luar ruang kelas dan memberikan feedback berupa penghargaan terhadap keberhasilan siswa. Prinsip yang keempat adalah belajar. Prinsip yang keempat adalah transfer pada situasi lain. Jadi belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Implikasinya adalah pemberian kegiatan pembelajaran perlu diperkaya dengan penggunaan sebagai contoh penerapan apa yang telah dipelajari. Penyajian isi ini dapat menggunakan media pembelajaran seperti gambar, grafik, diagram, film, video, komputer, dan lain-lain. Lalu kita membahas tentang contoh masing-masing dari keempat prinsip pembelajaran tersebut. Contoh dari prinsip yang pertama adalah, misalnya gini, guru menjelaskan tentang suatu materi, lalu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang materi tersebut, membuat kesimpulannya. Jadi kan guru memberikan umpan balik positif atas respon yang benar dijawab oleh siswa seperti bagus sekali pendapat kamu, apakah ada yang lain yang mau berpendapat gitu. Karena kan dengan stimulasi seperti itu siswa dapat akan merasa senang dan termotivasi kembali untuk mengungkapkan pendapatnya lagi. Terus untuk mengulang respon tersebut, guru dapat memberikan tugas seperti PR maupun kerja kelompok. Lalu contoh dari prinsip yang kedua adalah
Misal sebelum pembelajaran dimulai, itu guru harus memastikan lingkungan belajar itu kondusif, tidak berisik, ataupun ada hal-hal yang mengganggu. Terus media pembelajarannya juga harus dicek lagi apakah sudah siap digunakan ataupun belum. Contoh dari prinsip yang ketiga adalah guru merancang kegiatan pembelajaran itu dengan mengajak siswa bekerja kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam menyusun suatu materi seperti menyusun gambar pada peta di Indonesia maupun puzzle-puzzle lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Lalu, contoh dari prinsip yang keempat adalah misal guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan pengalaman mereka tentang materi tersebut, seperti misal materi yang sedang dipelajari adalah bentuk kerjasama. Jadi siswa harus mengungkapkan pengalaman mereka tentang kerjasama di lingkungan sekitar mereka. Lalu juga guru dapat menggunakan metode pembelajaran simulasi dari materi yang sedang dipelajari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, boleh next. Selanjutnya yaitu ada prinsip generalisasi dan pembedaan untuk hal yang kompleks. Implikasinya yaitu penyajian materi harus sistematis dan menggunakan contoh maupun non-contoh. Dalam setiap proses pembelajaran yang dirancang, tidak ada yang tidak teratur. Artinya, semua proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis. Belajar hendaknya dirancang seperti naik tangga, maksudnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Jika belajar didesain secara sistematis, sesungguhnya tidak ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, di sini guru harus menerapkan pembelajaran yang sistematis agar peserta didik mampu mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang dilakukan. Adapun penggunaan contoh dan non-contoh dalam proses pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam memahami isi pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat memberikan contoh di setiap konsep yang diberikan, sehingga siswa mengerti konsep yang dijelaskan oleh guru tersebut. Serta untuk memperkaya contoh-contoh, guru perlu banyak membaca serta mencari informasi mengenai topik tertentu dengan menggunakan aneka sumber belajar. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika, guru tidak dapat langsung memberikan topik pembagian, tetapi guru harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan. Karena untuk menguasai pembagian, siswa terlebih dahulu harus sudah menguasai penjumlahan dan pengurangan. Dengan kata lain, penjumlahan dan pengurangan merupakan prasyarat untuk siswa dalam menggunakan pembagian itu sendiri. Boleh next? Selanjutnya yaitu ada prinsip pengaruh status mental terhadap perhatian dan ketekunan. Implikasinya yaitu perlu menarik perhatian peserta selama pembelajaran berlangsung melalui penggunaan metode dan media. Dalam awal pembelajaran, seorang guru harus menginformasikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kepada siswa dengan cara yang menarik. Menarik maksudnya, tujuan pembelajaran tersebut dapat memberikan manfaat kepada siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Jika di awal pembelajaran siswa mengetahui manfaat yang akan didapat, maka motivasi belajar siswa akan semakin meningkat. Oleh karena itu, hal ini yang harus dilakukan oleh guru agar tercipta pembelajaran yang bermakna. Apabila siswa sudah merasa tertarik terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai, selanjutnya guru dapat memberikan bagaimana konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan belajar hendaknya dimulai ketika siswa secara mental sudah siap untuk belajar, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara kondusif. Selain itu, guru pun harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan menilai kapan siswa sudah benar-benar siap untuk belajar dan kapan siswa tidak siap untuk belajar. Apabila ketika pembelajaran akan dimulai, namun secara mental siswa belum siap, di sini menjadi tugas guru sebagai seorang fasilitator untuk menciptakan suasana yang dapat membuat siswa siap belajar dengan menggunakan metode dan media yang menarik. Penggunaan metode dan media yang menarik ini akan mempertahankan perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Boleh next? Selanjutnya itu ada prinsip membagi kegiatan ke dalam langkah-langkah kecil. Implikasinya, penggunaan buku terprogram, modul, dan paket belajar lainnya. Secara psikologis, di awal pembelajaran, apabila siswa di awal pembelajaran sudah dijejali dengan buku yang tebal atau tujuan pembelajaran yang kompleks, tentunya akan mengurangi antusias dan gairah belajar dalam siswa.
siswa akan merasa sangat enggan untuk mengikuti proses pembelajaran dalam kelas karena siswa akan semakin sulit memahami jika awal pembelajaran mereka sudah dijejali oleh buku-buku yang tebal. Sedangkan guru hanya memberikan buku tersebut tanpa memberitahukan dengan jelas isinya. Untuk mengatasi hal ini, hendaknya kegiatan pembelajaran dibagi kecil-kecil per pencapaian tujuan belajar khusus. Kegiatan belajar yang dibagi-bagi kecil ini disertai dengan cara penyelesaiannya untuk setiap langkah, agar mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan. Prinsip pembelajaran ini dapat diterapkan dengan menggunakan buku teks terprogram, modul, atau paket pembelajaran lainnya dalam setiap proses pembelajaran. Contohnya, Sekolah Lab School Jakarta telah menerapkan sistem moduler dalam proses belajar dan pembelajaran siswanya. Di sana, siswa yang dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Bagi siswa yang mempunyai intelijensi di atas rata-rata, ia akan dapat menyelesaikan pembelajaran dengan cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Berbeda dengan kelas yang akselerasi. Akselerasi hanya membangun tingkat pengetahuan, tidak sampai ke aplikasinya. Sedangkan sistem moduler membelajarkan siswa hingga pada aplikasinya, sehingga mereka mudah menyelesaikan studi dalam waktu yang cepat. Boleh next. Selanjutnya yaitu ada prinsip pemodelan bagi materi yang kompleks. Implikasinya yaitu penggunaan media dan metode pembelajaran secara tepat dan penggunaan model-model pembelajaran. Dahulu, pembelajaran menggunakan verbalistis, menjelaskan sebuah konsep secara verbal atau lisan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi, gerakan pembelajaran dengan audio dan visualisasi mulai ada. Oleh karena itu, disinilah media mulai marak digunakan dalam pembelajaran. Dan muncullah berbagai macam media pembelajaran yang mulai dari tradisional hingga modern yang berorientasi pada komputer. Meskipun demikian, penggunaan media sederhana tidaklah seharusnya ditinggalkan karena media tersebut mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh media modern sendiri. Jadi setiap pembelajaran mempunyai karakteristik tersendiri berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, media yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru. Sebagai contoh, media audio mungkin cocok untuk digunakan dalam mata pembelajaran bahasa, namun kurang tepat digunakan untuk pembelajaran matematika. Selain itu, penggunaan media juga harus disesuaikan dengan kemampuan SDM atau guru itu sendiri dalam mengoperasikan media tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa media yang baik digunakan dalam pembelajaran adalah media yang ada dan dapat diperasihkan oleh guru tersendiri. Jadi setiap media yang digunakan, guru pun harus mengerti sehingga penyampaian materi yang dilakukan dapat dijelaskan dan sampai kepada siswa dengan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada keterampilan bertingkat. Nah, keterampilan tingkat tinggi atau kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. Implikasinya adalah dalam penerapan pembelajaran, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk hasil belajar yang operasional agar dapat dianalisis menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara sistematis, tidak terburu-buru untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Akan tetapi, skop atau cakupannya dan sequence atau urutannya harus bertahap dari yang sederhana hingga yang ke kompleks. Demonstrasi, pembelajaran yang sistematis, dari yang mudah hingga yang kesulit. Demonstrasi atau model yang digunakan harus dirancang agar dapat menggambarkan dengan jelas komponen-komponen yang termasuk dalam perilaku atau keterampilan yang kompleks itu. Selanjutnya ada yang ke-10 ada informasi tentang perkembangan kemampuan. Belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi informasi tentang kualitas penampilannya dan cara meningkatkannya. Kemajuan peserta didik harus diinformasikan secara teratur. Implikasinya, umpan balik atau feedback dapat memberikan pengetahuan terhadap siswa tentang pencapaian belajarnya dan bagaimana pendapat gurunya mengenai pencapaian tersebut. Hal ini dapat menjadi penumbuh motivasi belajar siswa. Terlebih jika diberi penguatan dengan atau reinforcement berupa tips-tips belajar atau saran-saran yang positif. Implikasinya atau penerapan dalam pembelajaran,
Urutan pembelajaran harus dimulai dari yang sederhana, secara bertahap menuju kepada yang lebih kompleks. Kemajuan siswa dalam menyelesaikan pembelajaran harus diinformasikan kepadanya. Selanjutnya yang ke-11 ada variasi dalam kecepatan. Perkembangan dan kecepatan belajar siswa sangat bervariasi. Ada yang lebih maju dengan cepat dan juga sebaliknya, yang lebih lambat. Perlu adanya strategi pembelajaran yang tepat. Strategi yang digunakan jangan sampai mematikan potensi salah satu atau sebagian siswa, sehingga strategi yang digunakan semaksimal mungkin diupayakan dapat mengakomodir seluruh siswa. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. Kemampuan siswa yang lebih cepat atau cenderung lebih lambat jangan sampai tertahan atau ditinggalkan. Dengan proporsi yang sesuai dengan masing-masing harus diberikan perhatian sehingga tidak terabaikan. Implikasi atau penerapan dalam pembelajarannya, pentingnya penugasan peserta didik terhadap materi pelajaran menjadi prasyarat sebelum mempelajari materi selanjutnya, dan peserta didik diberikan kesempatan maju menurut kecepatannya masing-masing. Nah, selanjutnya yang ke-12 atau yang terakhir adalah prinsip persiapan atau kesiapan. Dengan persiapan, siswa dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Implikasinya adalah pemberian kemungkinan bagi siswa untuk memilih waktu, cara, dan sumber-sumber di samping yang telah ditentukan agar dapat membuat dirinya mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran selayaknya dapat memfasilitasi siswa untuk belajar dengan cara, waktu, dan sumber yang sesuai dengan karakteristik dan kesadarannya sendiri, sehingga diharapkan pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya itu prinsip desain pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip kesiapan dan motivasi. Nah, prinsip kesiapan, dalam proses belajar dipengaruhi kesiapan setiap murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Nah, jadi di sini, jika seorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau merasa putus asa. Nah, jadi yang termasuk dalam siapan itu ada beberapa, yaitu pertama itu ada kematangan dan pertumbuhan fisik. Lalu selanjutnya inteligensi, latar belakang, pengalaman. Lalu hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor yang memungkinkan atau dapat mendorong seorang siswa itu dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Next, Dok. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan yang perlu diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, yang pertama itu, seorang individu akan dapat belajar dengan baik apabila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakang dari siswa tersebut. Lalu yang kedua itu, kesiapan belajar harus dikaji, bukan diduga. Hal ini mengandung arti bahwa apabila seorang guru ingin mendapat gambaran kesiapan siswanya, dia harus melakukan pengetesan kesiapan dari siswa tersebut. Lalu yang ketiga, jika seorang individu kurang memiliki kesiapan untuk suatu tugas itu akan ditunda sampai individu tersebut memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugasnya. Lalu yang keempat, kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan. Hal ini berarti bahwa siswa yang memiliki kecerdasan yang sama mungkin memiliki pola kemampuan mental yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir, bahan-bahan, kegiatan dan tugas seharusnya
divariasikan sesuai dengan faktor-faktor kesiapan dari individu atau dari seorang siswa tersebut. Next, Dok. Lalu yang kedua itu prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi merupakan suatu kondisi dari pelajar untuk memperkasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Jadi secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajakan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini sebenarnya didorong, bukan untuk dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua siswa atau peserta didik. Dalam prinsip motivasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kesungguhan individu bukannya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional. Lalu yang kedua, pengetahuan tentang kemajuan yang dicapai dalam memenuhi tujuan mendorong terjadinya peningkatan usaha. Dan yang terakhir, rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut. Berkenajar, guru pembelajaran yang menarik dan memperlihara perhatian siswa, serta sesuai kebutuhan dan minat dari siswa tersebut, agar siswa tersebut memiliki motivasi yang tinggi atau motivasi yang cukup kuat untuk melakukan pembelajaran tersebut, dan yang pada akhirnya membuat peserta didik itu akan memahami dan mengerti terhadap materi-materi yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip penggunaan alat pemusatan perhatian. Nah, prinsip ini menyatakan jika dalam proses pembelajaran, perhatian siswa terpusat pada pesan yang disampaikan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Oleh karena itu, perhatian siswa dalam belajar tidak akan bertahan lama, maka dibutuhkannya alat atau teknik untuk mengarahkan perhatian tersebut. Nah, contohnya tuh seperti media gambar, ilustrasi, audio, video, dan lain-lain. Untuk teknik yang bisa digunakan misalnya gerakan, perubahan tempat, humor, edukatif, dan lain-lain. Jadi siswa dapat lebih fokus untuk memperhatikan pembelajaran bila ada menggunakan alat atau teknik dalam pembelajaran tersebut. Oke, next. Nah, siswa perlu mempunyai perhatian yang cukup besar mengenai apa yang disajikan sehingga ia dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat siswa, di sini ada 4. Yang pertama, mengarahkan diri bertugas yang akan diberikan. Yang kedua, melihat masalah-masalah yang akan diberikan. Yang ketiga, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, mengabaikan hal-hal yang lain. Jadi bila siswa bisa fokus, dia dapat bisa melakukan hal-hal tersebut. Next, Dok. Perhatian seorang sangat dipengaruhi 2 faktor, yaitu dari internal dan eksternal. Kalau faktor eksternal mencakup minat, kelelahan, dan karakteristik pribadi. Kalau faktor eksternal mencakup intensitas, stimulus yang baru dan tidak umum, keberagaman, warna, gerak, penyajian stimulus secara berkala dan berulang-ulang dengan tidak membosankan. Jadi perhatian seseorang itu dibagi menjadi 2 faktor. Ada faktor dari internal dan ada dari eksternal. Next, Dok. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Yang pertama, guru harus mengetahui minat siswa itu apa. Yang kedua, memberi pengarahan dan motivasi. Yang ketiga, menjelaskan tujuan-tujuan belajar, topik-topik dan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang akan diajarkan. Lalu yang keempat, memberikan advice atau saran
dalam bentuk singkatan tentang materi yang akan dibicarakan dan hubungannya dengan apa yang telah diperoleh oleh siswa tersebut. Yang terakhir, mengadakan tes atau kuis. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa untuk bisa fokus terhadap pembelajaran yang diberikan. Next, Dok. Nah, lalu di sini guru sejak merencanakan kegiatan pembelajaran sudah memikirkan perilaku terhadap siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Implikasi prinsip perhatian bagi guru tampak dalam perilaku berikut. Yang pertama, guru menggunakan metode secara variasi. Yang kedua, guru menggunakan media sesuai dengan materi yang diajarkannya. Yang ketiga, guru tidak menggunakan gaya bahasa yang monoton. Jadi kalau gaya bahasanya bervariasi itu akan membuat siswa lebih fokus untuk memperhatikan. Yang keempat, guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan membimbing. Jadi sini guru berperan sebagai pembimbing juga kepada siswa-siswa tersebut. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip partisipasi aktif siswa. Nah, untuk pengertiannya sendiri, kita lihat dari partisipasi. Partisipasi ini adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Gitu. Jadi, bagaimana seseorang ini ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Nah, itulah yang disebut dengan partisipasi. Lalu, untuk aktif sendiri ini berarti memiliki dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan, dan aspirasinya sendiri. Lalu, karena ini konteksnya itu adalah siswa, nah kita lihat siswa aktif ini adalah siswa yang mempunyai dorongan dan kemauan dalam pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, mencoba sesuatu yang baru, dan yang lainnya gitu. Jadi, siswa yang aktif ini ya bagaimana adanya kemauan siswa untuk ikut berpikir, berinteraksi dalam proses pembelajaran. Okay, next, Rido. Nah, dari pengertian perkata tadi, dapat kita simpulkan bahwa partisipasi aktif siswa ini adalah dorongan atau kemauan dari dalam diri siswa untuk ikut aktif berperan dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dapat ditunjukkan dari perilaku siswa dalam pembelajaran tersebut. Gitu. Nah, biasanya partisipasi aktif siswa ini meliputi aktivitas, kegiatan, atau proses mental, emosional maupun fisik. Karena di sini partisipasi aktif siswa tuh tidak hanya melibatkan keaktifan fisik siswa saja, tetapi dari emosionalnya, mentalnya, dan yang lainnya gitu. Oke, next, Rido. Nah, karena tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran ini bentuk keterlibatan individu, bentuk keterlibatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, di mana tidak hanya fisiknya saja, tetapi mencakup mentalnya, emosionalnya, dan yang lainnya. Nah, di samping itu, partisipasi itu sendiri merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, seperti faktor yang ada di dalam PPT ini, yaitu yang pertama, pengetahuan atau kognitif berupa pengetahuan tentang tema, fakta, aturan, dan keterampilan. Lalu yang kedua, kondisi situasional, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan yang lainnya. Nah, jadi kondisi lingkungan ini turut mempengaruhi partisipasi siswa dalam pembelajaran gitu. Lalu yang ketiga yaitu kebiasaan sosial seperti kebiasaan menetap dan lingkungan. Nah, lalu yang keempat yaitu kebutuhan yang meliputi kebutuhan approach, yaitu mendekatkan diri, avoid, menghindari, dan kebutuhan individual. Jadi di sini
partisipasi ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan dari individu itu sendiri gitu. Kalau misalnya dalam konteksnya siswa, berarti kebutuhan dari siswa itu sendiri untuk apakah untuk kebutuhan individunya sendiri atau siswa ini untuk mendekatkan diri dalam pelajaran tersebut dan yang lainnya gitu. Nah, lalu yang terakhir faktor yang mempengaruhi ke partisipasi aktif siswa ini yaitu sikap dari individu itu sendiri. Jadi seperti apa ya, meliputi pandangannya atau perasaan si siswa itu sendiri, lalu kesediaan berinteraksi, bereaksi dalam pembelajaran tersebut gitu, minatnya, perhatiannya bagaimana, apakah memang apa ya, memang ada minat dalam pembelajaran tersebut atau tidak gitu. Kayak next Rido. Nah, tadi kan sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu bagaimana nih untuk cara guru untuk menciptakan gitu partisipasi aktif siswa ini. Nah, di mana menurut Bambang Warsita tahun 2008, penerapan prinsip partisipasi aktif yang dapat dilakukan guru dalam rancangan bahan ajar dan proses pembelajaran ini ada 5, yaitu yang pertama memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreativitas. Jadi, guru ini jangan membatasi siswa untuk berkreativitas gitu, untuk menganalisis suatu kasus dengan yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut dan yang lainnya gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu memberi kesempatan melakukan pengamatan, penyidikan, di mana guru ini boleh memberikan tugas kepada siswa terkait pengamatan dan yang lainnya, gitu agar siswa ini dapat lebih aktif dan bisa melihat bagaimana keadaan di sekitarnya. Lalu, yang ketiga yaitu memberi tugas individual atau kelompok. Nah, tentunya dengan pemberian tugas individual ini tetap harus di bawah kontrol guru itu sendiri gitu. Jadi siswa ini tidak hanya diberikan tugas begitu saja. Nah, lalu yang keempat yaitu memberikan pujian kepada siswa yang responsif. Nah, di mana sebagai guru ini kita harus memberikan apresiasi gitu kepada siswa yang memang mereka ini aktif berpartisipasi dalam pembelajaran gitu, agar ke depannya ini mereka tetap dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan multimetode dan multimedia dalam pembelajaran. Tentunya sebagai guru kalau misalnya kita pakai satu metode atau satu media saja kan pasti akan membosankan bagi siswa. Nah, di mana di sini guru harus memiliki beberapa metode, misal apakah metodenya diskusi, atau ceramah, dan yang lainnya. Dan medianya pun lebih baik beragam agar dapat menarik minat siswa yang nantinya akan menarik partisipasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada PP nomor 19 tahun 25. Nah, PP nomor 19 tahun 2005 ini menjelaskan tentang standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2005. Nah, PP ini diberlakukan setelah diundangkan oleh Menkumham pada saat itu, yaitu Hamid Awaludin di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41. Nah, statusnya itu saat ini peraturan pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini. Nah, ngomong-ngomong standar pendidikan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari Standar Nasional Pendidikan itu sendiri. Nah, Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar isi, standar proses,
kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pengelolaan, sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan itu sendiri. Nah, untuk pengembangan pemantauannya dan juga pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan ini sendiri, maka dibentuklah badan yang bernama Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang bersifat mandiri dan profesional dan berkedudukan di Ibu Kota Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain standar pendidikan, pemerintah juga melakukan akreditasi sebagai bentuk dari akuntabilitas setiap jenjang pendidikan itu sendiri untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, adil, dan transparan serta komprehensif. Nah, untuk penentuan akreditasi ini juga dibentuk badan yang dinamakan Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Next, Rido. Kemudian selanjutnya ada dasar hukumnya. Nah, landasan yuridis yang menjadi dasar hukum peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 ini adalah yang pertama itu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301. Nah, peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk mengacu dan mengelola, menyelenggara, dan juga membaca satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, serta sebagai perangkat lunak untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, di dalam undang-undang ini juga ada visi dan misinya. Pertama, visinya itu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah. Next, Rido. Kemudian misinya itu ada 7. Pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dan yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Kemudian yang keempat, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Misi yang kelima, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keenam, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global. Dan yang ketujuh, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next, Dok. Nah, tadi kan sudah ada visi dan misinya. Nah, terkait visi dan misi tersebut, reformasi pendidikan itu meliputi hal-hal yang berikut ini, ada 4.
Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Nah, prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitik beratkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didiknya itu sendiri untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya. Kemudian yang kedua, adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subjek dari pembangunan secara utuh. Di mana pendidikan itu harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturnya. Kemudian yang ketiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Nah, hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual dari peserta didiknya itu, dan juga emosional, kemudian juga spiritual, di dalam memahami sesuatu mulai dari tahapan paling sederhana yang bersifat eksternal sampai ke tahapan yang paling rumit dan bersifat internal yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kultur peserta didik itu. Kemudian yang keempat, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.